Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel kami. Kami sangat senang kalian bisa bergabung dengan kami hari ini. Kali ini, kita akan berpetualang ke Bengkulu, salah satu provinsi yang keren banget di Indonesia. Bengkulu menawarkan keindahan alam yang luar biasa dan pengalaman yang tak terlupakan. Bengkulu itu nggak cuma terkenal dengan Ibu Fatmawati Soekarno loh, tapi juga punya banyak tempat wisata yang indah dan menarik. Dari pantai yang memukau hingga pegunungan yang menakjubkan, semuanya ada di sini. Bengkulu terletak di tepi laut Pulau Sumatera dan punya segalanya, mulai dari pantai yang cantik, sejarah yang seru, sampai budaya yang unik. Kalian bisa menikmati pemandangan laut yang menakjubkan, menjelajahi hutan tropis, dan merasakan keramahan penduduk lokal. Yuk, kita mulai petualangan kita. Siapkan diri kalian untuk menjelajahi keindahan Bengkulu, menemukan tempat-tempat tersembunyi, dan menciptakan kenangan yang tak terlupakan bersama kami. Ayo kita berangkat sekarang! Pertama, kita akan mengunjungi Benteng Marlborough. Benteng ini dibangun oleh Inggris pada abad ke-18. Bayangin udah berapa ratus tahun usianya. Bangunannya masih kuat dan terawat, bikin kita serasa kembali ke masa lalu. Dari atas benteng, kita bisa melihat Samudera Hindia yang luas, seperti di film Pirates of Caribbean. Jangan lupa bawa kamera ya, tempat ini bagus banget buat foto-foto. Setelah dari Benteng Marlborough, kita akan menuju Pantai Panjang. Sesuai namanya, pantai ini panjang banget, bisa buat lari-lari pagi sambil menikmati udara segar. Pasirnya putih bersih, airnya biru jernih, dan ombaknya tenang, cocok banget buat main air atau sekedar duduk-duduk santai di pinggir pantai. Kalau sore hari, kita bisa menikmati sunset yang indah banget. Selanjutnya, kita akan menuju hutan di Bengkulu, sebuah tempat yang penuh dengan keajaiban alam yang menakjubkan. Di sini, kita bisa menemukan bunga Rafflesia arnoldii, bunga yang sangat langka dan unik. Bunga ini adalah bunga terbesar di dunia, diameternya bisa mencapai 1 meter. Bayangin segede apa itu. Bunga ini benar-benar luar biasa. Tapi, kita harus sabar untuk melihat bunga ini mekar, karena proses mekarnya memerlukan waktu yang cukup lama. Waktu mekarnya nggak tentu, bisa berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Kalau beruntung, kita bisa melihat keindahan bunga Rafflesia arnoldii yang sedang mekar sempurna. Mekarnya hanya berlangsung beberapa hari saja. Momen langka yang nggak boleh dilewatkan. Banyak wisatawan datang dari berbagai penjuru dunia hanya untuk menyaksikan momen ini. Upaya konservasi juga sangat penting untuk memastikan bunga ini tetap ada di alam liar. Pemandu lokal sering memberikan informasi menarik tentang bunga ini dan ekosistem sekitarnya. Jadi, pakai kamera untuk mengabadikan momen spesial ini. Perjalanan kita lanjut ke Danau Dendam Taksuda. Danau ini nggak cuma punya pemandangan yang indah, tapi juga punya cerita rakyat yang menarik di balik namanya. Katanya danau ini terbentuk dari air mata seorang putri yang patah hati. Suasana di sekitar danau juga tenang dan sejuk, cocok banget piknik atau sekedar duduk-duduk menikmati pemandangan. Di Bengkulu, kita juga bisa mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno. Rumah ini menjadi saksi bisu perjuangan Bung Karno selama masa pengasingannya di Bengkulu. Di sini, kita bisa melihat berbagai barang peninggalan beliau, seperti buku-buku, foto-foto, dan perabotan rumah tangga. Mengunjungi tempat ini serasa diajak kembali ke masa lalu dan belajar tentang sejarah bangsa Indonesia. Buat yang hobi snorkeling atau diving, wajib banget mengunjungi Pulau Tikus. Pulau ini punya keindahan bawah laut yang masih alami banget. Terumbu karangnya masih terjaga dengan baik, ikan-ikannya juga beragam dan berwarna-warni. Serasa lagi berenang di akuarium raksasa. Jangan lupa bawa kamera underwater ya, biar momen indah ini bisa diabadikan. Puas menjelajahi Pulau Tikus, kita bisa mampir ke Pantai Tapak Paderi. Pantai ini letaknya nggak jauh dari Benteng Marlborough dan punya pemandangan sunset yang nggak kalah indahnya. Sambil menikmati sunset, kita bisa mencicipi berbagai kuliner seafood yang dijual di warung-warung pinggir pantai. Ikan bakar, cumi goreng tepung, udang saus padang, semuanya serba segar dan lezat. Buat para pecinta alam dan petualangan, mendaki Bukit Kaba adalah pilihan yang tepat.
Medannya cukup menantang, tapi semua akan terbayar lunas dengan pemandangan indah dari puncak bukit. Dari atas, kita bisa melihat kawah gunung berapi yang masih aktif, hutan hijau yang luas, dan lautan biru yang membentang. Pastikan kondisi fisik prima dan bawa perlengkapan yang cukup ya sebelum mendaki. Setelah lelah mendaki, saatnya kita menyegarkan diri di air terjun Curug 9. Air terjun ini punya 9 tingkatan yang masing-masing punya keindahan tersendiri. Suasana di sekitar air terjun juga masih asri dan sejuk, cocok banget buat relaksasi dan melepas penat. Jangan lupa bawa baju ganti ya, biar bisa puas main air sepuasnya. Selain wisata alam yang memukau dengan keindahan alamnya, Bengkulu juga punya wisata sejarah dan budaya yang gak kalah menarik dan penuh dengan cerita masa lalu yang kaya. Salah satunya adalah Museum Negeri Bengkulu, yang menjadi saksi bisu perjalanan sejarah daerah ini. Di museum ini, kita bisa melihat berbagai koleksi benda-benda bersejarah yang sangat berharga, seperti artefak kuno, senjata tradisional yang digunakan oleh leluhur kita, dan naskah kuno yang menceritakan kisah-kisah masa lampau. Selain itu, ada juga koleksi flora dan fauna khas Bengkulu yang menambah wawasan kita tentang kekayaan alam daerah ini. Siap-siap, kamu akan diajak kembali ke masa lalu melalui berbagai pameran interaktif dan edukatif yang ada di sini. Dan belajar banyak hal baru yang mungkin belum pernah kamu ketahui sebelumnya. Puas belajar sejarah, kita kembali lagi ke pantai. Kali ini, Pantai Jakat. Pantai ini cocok banget buat yang suka main air dan olahraga air. Ada banyak penyewaan banana boat, jet ski, dan perahu kano di sini. Sambil main air, kita juga bisa menikmati pemandangan pantai yang indah dan angin laut yang segar. Buat yang suka trekking dan menikmati keindahan alam, Taman Wisata Alam Bukit Daun adalah pilihan yang tepat. Di sini kita bisa menemukan berbagai jenis flora dan fauna yang dilindungi. Udara di sini juga masih segar dan sejuk, bikin pikiran jadi rileks. Siap-siap bertemu dengan monyet-monyet liar yang lucu di sini. Di Bengkulu, kita juga bisa menemukan akulturasi budaya yang unik di Kampung Cina. Di sini, kita bisa melihat deretan rumah toko dengan arsitektur khas Cina yang masih terjaga keasliannya. Nggak cuma itu, kita juga bisa mencicipi berbagai kuliner khas Tionghoa yang lezat, seperti mie ayam, bakso, dan nasi goreng. Serasa lagi di pecinan. Satu lagi surga bawah laut yang wajib dikunjungi di Bengkulu adalah Pantai Linau. Air di pantai ini jernih banget. Kita bisa melihat dasar laut dengan jelas dari atas permukaan. Keindahan bawah lautnya juga nggak kalah menakjubkan dengan Pulau Tikus. Cocok banget buat diving atau snorkeling. Terakhir, kita akan mengunjungi wisata agro kebun teh Kabawetan. Di sini, kita bisa melihat hamparan kebun teh yang hijau dan asri sejauh mata memandang. Udara di sini juga segar dan sejuk, cocok banget buat relaksasi dan melepas penat. Kita bisa jalan-jalan di sekitar kebun teh sambil menikmati pemandangan alam yang indah. Jangan lupa cobain teh hasil panen kebun ini ya. Demikianlah 15 destinasi wisata yang bisa kalian kunjungi di Bengkulu. Setiap tempat memiliki daya tariknya sendiri, yang akan membuat perjalanan kalian menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Mulai dari wisata sejarah, wisata alam, sampai wisata kuliner, semuanya ada di Bengkulu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.